Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana setiap kisah menjadi lentera, dan setiap pelajaran menjadi cahaya bagi hati kita. Dalam sistem penanggalan Islam, bulan Muharram menduduki posisi sebagai bulan pertama. Kehadirannya tak sekadar menjadi penanda dimulainya tahun baru dalam kalender Hijriah, namun juga memiliki makna historis dan spiritual yang sangat mendalam bagi umat Islam. Bulan ini dikenal sebagai salah satu bulan yang dimuliakan, penuh dengan keutamaan serta berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kenabian. Salah satu peristiwa monumental yang dikenang dalam bulan ini adalah hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah, yang menandai awal dari sistem kalender Hijriah yang kita kenal hingga sekarang. Selain itu, di bulan Muharram juga terdapat satu hari yang sangat istimewa, yakni Hari Asyura yang jatuh setiap tanggal 10 Muharram. Banyak umat Muslim di seluruh penjuru dunia menyambut datangnya bulan ini dengan sukacita, serta memperbanyak amal ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Untuk tahun ini, awal bulan Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024. Momen ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk memperdalam makna spiritual dari bulan suci tersebut, serta mengamalkan ibadah-ibadah yang disunnahkan di dalamnya. Sebagai salah satu bulan yang tergolong dalam kategori bulan haram atau bulan suci, Muharram memiliki berbagai keutamaan yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Rasulullah bersabda bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, Allah telah menetapkan 12 bulan dalam satu tahun, dan di antaranya terdapat 4 bulan yang dimuliakan. 3 di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta 1 bulan lagi adalah Rajab. Dari sabda tersebut, kita mengetahui bahwa Muharram memiliki status istimewa di mata Allah, sehingga umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan dan menjauhi perbuatan maksiat pada bulan ini. Bulan ini bukan hanya menjadi momentum untuk membuka lembaran baru secara spiritual, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan perjalanan hidup selama setahun kebelakang dan meningkatkan kualitas iman. 7 keutamaan utama bulan Muharram. Berikut adalah 7 keutamaan yang menjadikan bulan Muharram sangat istimewa dan penuh berkah. 1. Bulan dengan sejarah penting para nabi. Bulan Muharram syarat akan kisah-kisah penting dalam kehidupan para nabi, menjadikannya bulan yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Di antara peristiwa-peristiwa penting tersebut antara lain, Nabi Adam AS diciptakan dan dipertemukan kembali dengan Siti Hawa pada bulan ini, setelah sebelumnya dipisahkan karena pelanggaran terhadap larangan Allah. Pada bulan ini pula, Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam. Nabi Idris AS mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nabi Nuh AS diselamatkan dari banjir besar yang melanda kaumnya. Nabi Ibrahim AS selamat dari kobaran api yang digunakan oleh Raja Namrud untuk membunuhnya. Nabi Yusuf AS dikeluarkan dari penjara setelah sebelumnya difitnah oleh istri Al-Aziz, majikannya. Nabi Yakub AS kembali dapat melihat setelah kehilangan penglihatannya akibat kesedihan yang mendalam karena kehilangan putranya, Nabi Yusuf. Nabi Ayub AS memperoleh kesembuhan dari penyakit kulit parah yang dideritanya dalam waktu lama. Nabi Musa AS beserta Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, serta menyaksikan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus AS berhasil keluar dari perut ikan besar setelah berdiam selama 40 hari di dalamnya. Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang menjadi tonggak berdirinya masyarakat Islam yang mandiri dan kuat. Kisah-kisah para nabi tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam bahwa bulan Muharram bukanlah bulan biasa, melainkan bulan penuh rahmat, pertolongan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Termasuk dalam deretan bulan suci. Dalam Islam, terdapat 4 bulan yang dikenal sebagai Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan. Keempat bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Muharram termasuk dalam golongan ini dan memiliki keistimewaan tersendiri karena berada di awal tahun Hijriah.
Pada bulan-bulan ini, umat Islam dilarang melakukan tindakan kekerasan atau peperangan. Sebaliknya, mereka dianjurkan untuk meningkatkan amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk dosa. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36 yang menyatakan bahwa pada 4 bulan tersebut, umat Islam hendaknya tidak menzalimi diri mereka sendiri, dan lebih memilih untuk memperbanyak ibadah. 3. Terdapat Hari Asyura. Hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram merupakan salah satu hari yang sangat penting dalam Islam. Banyak peristiwa besar yang terjadi pada hari ini, termasuk penyelamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Hari ini juga merupakan hari di mana banyak nabi diberikan pertolongan oleh Allah. Sebagai bentuk rasa syukur atas berbagai peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura, Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyunahkan untuk melaksanakan puasa pada hari sebelumnya, yakni tanggal 9 Muharram, yang dikenal sebagai puasa Taswa. Tujuannya adalah untuk membedakan praktik ibadah umat Islam dengan tradisi puasa kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada 10 Muharram. Amalan-amalan yang disunahkan di bulan Muharram. Sebagaimana bulan-bulan suci lainnya, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan saleh selama bulan Muharram. Beberapa amalan yang disunahkan antara lain: puasa sunnah, puasa Taswa, 9 Muharram, dan puasa Asyura, 10 Muharram, merupakan amalan utama di bulan ini. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa kecil selama setahun yang lalu. Salat sunnah, memperbanyak salat sunnah seperti duha, tahajud, dan rawatib. Zikir dan doa, memperbanyak zikir serta membaca doa-doa memohon ampunan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah dan berbuat baik, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, dan menyebarkan kebaikan. Bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri atas amal yang telah dilakukan selama setahun, lalu memperbaiki diri untuk tahun baru Hijriah. Puasa sunnah terbaik setelah Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa di antara puasa sunnah yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Beliau bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardhu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim No. 1163 dari Abu Hurairah. Hadis ini menegaskan bahwa bulan Muharram memiliki keistimewaan tersendiri, bahkan disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan Allah yang menunjukkan kemuliaannya. Maka dari itu, menjalankan puasa sunnah di bulan ini sangat dianjurkan, terlebih pada hari-hari tertentu seperti tanggal 9 dan 10 Muharram yang dikenal sebagai hari Taswa dan Asyura. Bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan yang penuh berkah karena segala amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang lebih besar sebagai bentuk kemuliaan bulan ini, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian semua haram, mulia, atas kalian, sebagaimana mulianya hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini. Dan sesungguhnya kalian akan menghadap Tuhan kalian dan Dia akan menanyakan tentang amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan ini sangat dihormati dalam Islam. Maka menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, serta memperbanyak amal saleh, sangat ditekankan. Setiap amal baik akan mendapatkan balasan lebih dari biasanya, yang merupakan bentuk kemurahan dari Allah kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Namun demikian, keistimewaan bulan Muharram tidak hanya berlaku untuk kebaikan. Segala bentuk dosa yang dilakukan selama bulan ini juga akan mendapatkan konsekuensi yang lebih besar. Artinya, tidak hanya pahala yang dilipat gandakan, tetapi dosa pun akan dihitung lebih berat jika dilakukan pada bulan-bulan haram, termasuk Muharram. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir,
Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus memuliakan 4 bulan dari 12 bulan yang ada. Allah menjadikan bulan-bulan tersebut sebagai waktu yang istimewa, di mana perbuatan baik diberi ganjaran lebih, dan perbuatan buruk pun diberi balasan lebih berat. Maka sudah semestinya kita berhati-hati dalam setiap tindakan dan perkataan selama berada di bulan ini. Oleh karena itu, bulan Muharram menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran diri dalam menjaga sikap, perilaku, dan pikiran agar tidak terjerumus dalam dosa. Bahkan dosa yang dianggap kecil bisa membawa dampak yang besar bila dilakukan di waktu yang penuh kemuliaan ini. Salah satu alasan lainnya mengapa Muharram begitu istimewa adalah karena bulan ini menjadi penanda awal tahun baru dalam penanggalan Hijriyah. Tanggal 1 Muharram diperingati sebagai momen hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, peristiwa besar yang menandai perubahan besar dalam sejarah umat Islam. Momentum ini bisa dijadikan titik awal untuk memperbaiki diri, merancang resolusi baru, serta memulai kebiasaan positif. Muharram bisa menjadi kesempatan terbaik untuk melakukan introspeksi diri, melihat kembali perjalanan hidup kita di tahun lalu, serta merancang langkah-langkah kebaikan untuk tahun yang baru. Sebagai bulan yang penuh berkah dan nilai sejarah, ada beberapa ibadah dan amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan selama bulan Muharram. Amalan-amalan ini tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menjadi bentuk penguatan iman dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Puasa sunnah di bulan Muharram. Amalan yang paling utama di bulan ini adalah puasa. Yang paling ditekankan adalah puasa Asyura, tanggal 10 Muharram, yang bisa diiringi dengan puasa Taswa, tanggal 9 Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Har. Muslim. 2. Membaca surah Al-Ikhlas. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh sebagian ulama adalah memperbanyak bacaan surah Al-Ikhlas. Bahkan ada yang mengamalkan bacaan ini sebanyak 1000 kali selama bulan Muharram. Meskipun tidak ditemukan dalil spesifik mengenai jumlah tersebut, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran adalah amalan baik yang pasti berpahala. 3. Menjauhi maksiat dan perbuatan buruk. Karena dosa di bulan ini memiliki bobot lebih besar, maka sangat disarankan untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan dosa, sekecil apapun itu. Menahan diri dari ghibah, adu domba, ucapan kasar, atau tindakan zalim adalah bentuk pengamalan dari kesadaran spiritual terhadap keutamaan bulan ini. 4. Memperbanyak sedekah. Bersedekah di bulan Muharram juga menjadi salah satu bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, atau mendukung kegiatan keagamaan merupakan tindakan yang berpahala besar dan dapat menjadi penambah keberkahan di awal tahun Hijriyah. 5. Melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan fokus. Apapun bentuk ibadah yang dilakukan di bulan ini, seperti salat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, atau membantu sesama, hendaknya dilakukan dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Hal ini sejalan dengan semangat hijrah, yaitu berpindah dari keburukan menuju kebaikan secara total. Bulan Muharram bukan hanya sekadar awal tahun Islam, melainkan momen spiritual yang sangat penting. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbanyak amal baik. Mengawali tahun dengan amal saleh di bulan Muharram bisa menjadi fondasi kuat untuk menjalani sisa tahun dengan keberkahan. Mari manfaatkan bulan Muharram sebagai awal yang baru untuk hidup yang lebih baik, lebih taat, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap amal kita diterima dan menjadi bekal kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Semoga kisah dan hikmah yang telah kita bahas hari ini membawa manfaat, menambah keimanan, dan menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus menebar kebaikan, karena satu cahaya bisa menerangi banyak hati. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya.